Pak Haryo, 50 tahun lebih sedikit, dengan seragam kerja yang sudah memudar warnanya karena terlalu sering dicuci, sedang membersihkan loker lamanya. Jemarinya yang kasar mengusap debu dari sudut-sudut besi. Dari dalam ia mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul coklat lusuh, yang kertas-kertasnya sudah menguning di bagian tepi. Di samping buku itu, tergeletak sebuah pin serikat pekerja yang berkarat, warnanya sudah tak jelas, hanya menyisakan bentuk lingkaran dengan sedikit sisa logo yang tak terbaca. Wajah Pak Haryo yang keriput tampak muram, menyimpan jejak kelelahan yang dalam dan mungkin kekecewaan. Ia menatap pin itu seolah sedang berdialog dengan masa lalu. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan Andi, buruh muda berusia pertengahan 20-an masuk. Dengan gerak cepat dan tanpa menyapa, ia langsung menuju lokernya sendiri. Tak ada sapaan, tak ada lirik mata. Sebuah smartphone segera keluar dari sakunya. Layarnya menyala dan jemarinya lincah menari di atas touchscreen untuk memulai game dengan volume kecil. Dunia Andi hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya. Pak Haryo mengangkat pandangan dari buku lusuhnya. Matanya yang sudah sayu kini menatap punggung Andi. Sebuah helaan napas keluar dari bibirnya. Dulu loker ini bukan tempat kita ganti baju, nak. Suaranya serak tapi jelas. Ini ruang konsolidasi. Andi tanpa menoleh tetap fokus pada gamenya. Suaranya terdengar datar nyaris tak acuh. Sorry Pak, dulu. Sekarang kita sibuk cari cicilan. Pak Haryo merasakan hantaman kalimat itu di dadanya. Cicilan itu yang membuatmu lupa, katanya kini sedikit lebih keras. Kita dulu berjuang agar cicilan tidak memeras keringat kita sampai habis. Akhirnya, Andi menghela napas panjang, menekan tombol pause pada gamenya, dan menyimpan smartphone-nya. Ia menoleh sedikit menatap Pak Haryo dengan tatapan yang kosong. Bapak bicara kayak zaman Orde Baru. Serikat sekarang cuma buat potongan gaji bulanan. Mereka negosiasi, manajemen tepuk tangan, kami dapatnya ampas. Bapak nggak lihat, ada kepahitan dalam suaranya, tapi juga semacam fatalisme yang membingungkan. Pak Haryo melangkah mendekat perlahan. Ia mengambil pin serikat berkarat dari lokernya dan meletakkannya di telapak tangannya. Matanya menatap Andi dengan keseriusan yang tidak marah, melainkan penuh pemahaman yang menyakitkan. Aku lihat, nak. Aku melihatnya setiap kali pengurus sekarang takut bicara keras. Mereka takut kuncinya diputar. Ia kemudian mengangkat kunci loker di tangannya, menunjukkannya kepada Andi. Dulu buruh takut kehilangan kunci loker, karena itu berarti kehilangan pekerjaan. Sekarang mereka takut kehilangan kunci mobil, kunci rumah. Ketakutanmu mahal, nak. Dan ketakutan yang mahal itu membuat suara serikat murah. Andi terdiam. Kata-kata Pak Haryo menusuk sedikit ke dalam pertahanannya. Terus kami harus bagaimana, Pak? Kalau melawan kami yang kena PHK duluan. Melawan itu bukan teriak-teriak, jawab Pak Haryo. Melawan itu sadar. Pak Haryo membuka buku lusuhnya. Di dalamnya tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan yang rapi namun sudah memudar. Ia membacanya, suaranya kini terdengar kuat dan tegas, seolah bukan lagi suaranya sendiri melainkan gema dari masa lalu yang panjang. Serikat yang hanya fokus pada hari ini, mengkhianati kemarin dan menggadaikan besok. Kekuatan kita bukan pada negosiasi, melainkan pada kesadaran kolektif bahwa kita adalah infrastruktur. Tanpa kita, tidak ada profit yang tercipta. Ruangan loker terasa senyap. Bahkan suara mesin pabrik di luar seolah meredup, memberi ruang bagi kata-kata itu untuk meresap. Andi menatap buku di tangan Pak Haryo, lalu beralih menatap wajah tua itu. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Rasa ingin tahu atau mungkin percikan dari sebuah ingatan kolektif yang baru terbangun. Lalu, bagaimana cara menyadarinya lagi? Tanya Andi, suaranya kini lebih pelan, lebih tulus. Pak Haryo tersenyum tipis, senyum yang menyimpan beratnya pengalaman. Ia menutup buku itu, lalu mengambil pin serikat yang berkarat dari telapak tangannya, dan meletakkannya di saku kemeja Andi. Mulai dari sini, nak, katanya menepuk bahu Andi. Jangan biarkan loker ini kembali jadi ruang sunyi. Jangan biarkan solidaritas hanya jadi stempel, nak. Rasakan itu di denyut nadimu. Pak Haryo menghela napas mengambil tasnya. Ia melangkah keluar dari ruang loker itu, meninggalkan Andi sendirian. Andi masih berdiri di depan lokernya. Jemarinya meraba pin berkarat di sakunya. Ia melihat sekeliling ruang loker yang sepi itu, kemudian beralih ke smartphone-nya. Kali ini, ia tidak lagi membuka game. Ia membuka aplikasi pesan. Ruang konsolidasi. Bisik Andi pelan nyaris tak terdengar. Jemari Andi mulai mengetik pesan di grup buruh. Wajahnya yang tadi kosong dan apatis kini memiliki tujuan.
Api kecil kesadaran telah dinyalakan di ruang yang dulu hanya menjadi tempat sunyi.